Hello guys, how are you doing? Apa kabarnya? Are you fine? I do hope so. Okay. Today, welcome to Learning English with Mr. J. Today we are talking about simple present tense. Simple present tense, simple means sederhana ya. Present means now, sekarang. Tense, kalau tenses itu sesuatu kalimat yang berhubungan dengan kata kerja, perubahan kata kerja. Ya, pasti itu yang disebut tenses itu yang berkenaan dengan perubahan kata kerja. Functions or fungsinya, the first is, pertama adalah general truth, fakta, kebenaran umum atau fakta sesuai dengan nature of law, hukum alam ya. Contohnya, the example is the sun sets in the west. Matahari terbenam di sebelah barat. Nah, ini hukum alam, kebenaran, fakta. Tidak ada matahari terbenam di sebelah timur ya. Menyalahi hukum alam, general truth. Nggak tahu kalau kiamat ya. The second one, habitual actions atau kebiasaan yang sering kita lakukan. Contohnya, example, you go to school every morning. Benarkah ini kebiasaan? Betul ya. You go to school every morning, right? Except maybe Saturday or Sunday. Jadi simple present tense adalah sebuah tenses yang digunakan untuk menyatakan perbuatan dilakukan sekarang yang berkenaan dengan fakta dan kebiasaan. Okay guys, understand? You get it? Let's continue. Now, example of verbs, contoh dari kata kerja, verb 1, verb 2, and verb 3. Verb 1, drink, drank, drunk. Eat, ate, eaten. Ini adalah contoh daripada irregular verbs. Jadi yang kita gunakan dalam tenses present tense adalah verb 1 ya. Verb 2 ini biasanya disebut past, verb 1 disebut present, verb 3 disebut past participle. Oke, Anda bisa cari di daftar kata kerja, banyak gitu ya. So we use verb 1 in present tense. Jadi kita gunakan verb 1 dalam tenses present tense. Well, let's continue guys. Form bentuknya, rumusnya subject verb 1. Untuk subjek they, we, I, you. Or the boys, the boys-nya ada s, maka tambah verb 1. They, we, I, you, bukan they, we jelek ya. The boys, verb 1. Contohnya, example, they work, kata kerjanya verb 1. We drink, kita meminum. I read, saya membaca. You go, kamu pergi. The boys play, anak laki-laki itu bermain. Boleh tambahkan objeknya ya. Sedangkan forms, bentuk subjek verb 1, 1, SAS itu khusus, special for subject he, she, it, dia laki-laki, dia perempuan, it benda atau binatang, the boy, boy-nya itu tidak jamak, berarti satu aja, bisa he ya, penggantinya nanti he itu the boy. Tambah verb 1, SAS. Example, he eats, tambah s, ya kan? Kalau I eat, tidak ada s. She drinks, it runs, the boy goes. Ya. Jadi kesimpulannya, harap memperhatikan subjeknya atau pelakunya terlebih dahulu. They, we, I, you, the boys, atau he, she, it, atau the boy. Itu sudah menentukan kata kerjanya. Perlu ditambah kata kerjanya verb 1 SAS atau verb 1 saja. Okay? It's easy, right? Let's continue, guys. Well, let's try to answer questions. Coba kita latihan ini. Choose the correct verb in the brackets. Pilihlah kata kerja yang tepat di dalam kurung. Number 1, she swims or swim every Sunday.
dia berenang setiap hari Minggu. Nah, dilihat tadi syaratnya adalah diting-ting dulu, dilihat, look at the subjects first. Pelakunya dulu dilihat. She, maka jawabnya adalah swims. Ya, she swims every Sunday. Number 2, father. Father itu sama dengan he ya. Father give or gives me money. Gives, ya, that's right. Bapak memberi saya uang. Number 3, the girl cooks or cook in the kitchen. Ya, the girl tunggal, nggak ada s-nya, sama dengan she, maka verbnya yang cocok adalah cooks. Ya, bukan cook tapi cooks in the kitchen. Number 4, the girls. Ini jamak nih, lebih dari satu. Drinks or drink tea. So the correct one is, karena the girls-nya ini jamak lebih dari satu sama dengan they. So the girls drink tea tanpa s ya. You play or plays game. You dilihat subjeknya you. Jadi you play game ya. Number 6, he play atau plays game. Dilihat subjeknya he. Ya, he plays game. That's right. Number 7, he and she goes together. Mana yang benar? Which one is correct? He and she berarti dua orang, sama dengan mereka. He and she, kalau they berarti menggunakan go bukan goes. He and she go together. Number 8, the cat mews every night. The cat to eat, maka the answer is mews. Ya, meong meong setiap malam. Pasti ada berisik kalau dia meong meong terus kan. Jadi verb 1 tambah es atau s bila subjeknya orang atau benda, binatang tapi tunggal ya. He, she, it, the boy. Dalam bentuk positif perlu ditambah s atau es. Tetapi kalau subjeknya they, we, are, you atau jamak tidak perlu. Okay, you get it guys? Very good. Let's continue now. Now form verb 1 plus es, kata kerja 1 ditambah s bila subjeknya atau pelakunya bentuk 3 tunggal. He, she, it dan kata kerjanya berakhiran ch, ch. Contohnya he watches television. Kalau berakhiran kata kerjanya ch ya. ch, watches. Kalau Dewi Ayu nggak perlu dipikirkan untuk penambahan ses pada kata kerjanya. Yang kedua bila kata kerjanya sh, sh ya, kan si ya. She brushes her teeth. Dia menggosok giginya. X bila berakhiran x. Father fixes, bukan fix gitu saja, tapi father fixes his bike. Bapak memperbaiki sepedanya. Bila berakhiran o, mother goes to mall. Ibu pergi ke mall. Bila berakhiran kata kerjanya ss, she passes my house. Dia melewati rumah saya. Bila berakhiran y, Rama studies English. Khusus kata kerja yang berakhiran y sebelum ditambah es itu y-nya diganti i terlebih dahulu. Jadi Rama study menjadi Rama studies English. Sekali lagi guys, perhatikan pelakunya atau subjeknya ya untuk memilih kata kerja verb 1 yang tepat. Now the function do, fungsi dari do. Kalau untuk subjek they, we, are, you atau subjeknya jamak lebih dari satu, the boys, the girls ya. Do not, don't ya. Untuk kalimat negatif artinya tidak. Example, I don't go there. Saya tidak pergi ke sana ya. You don't know me.
kamu tidak kenal saya. Bukan you not know me ya. Tapi kita gunakan don't untuk kalimat negatif. Do blank 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 question ya untuk bertanya. Jadi artinya apakah? Example, do you know him? Apakah kamu kenal dia? Laki-laki, do you know him? Ya, apakah ya? Bukan apa, kalau apa itu what. Kemudian function, fungsi dari does itu untuk subjek he, she, it atau subjeknya tunggal. Kemudian untuk negatif kita gunakan does not disingkat menjadi doesn't yang artinya sama dengan tidak. Untuk negatif, example, he doesn't go there. Dia laki-laki tidak pergi ke sana. Untuk pertanyaan, does blank 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 di awal kalimat yang artinya apakah ya. Example, does he eat some durians? Apakah dia laki-laki makan beberapa durian? Misalkan contoh lagi, does she buy an Android? Apakah dia perempuan membeli sebuah Android? Oke, understand guys? Jadi bila ada does di sini penting sekali. Semua s atau es pada kata kerja satu tidak digunakan lagi. Lihat contohnya. Does he eat? It-nya tidak ada s-nya. Ya, he doesn't go there. Go-nya tidak ada es-nya lagi karena sudah ada doesn't atau does. Ini perlu diingat guys ya. Penting sekali dalam tenses ini. Oke? Let's continue. Exercise. Coba guys artikan nomor 1. Saya tidak membeli sebuah laptop. Nomor 2. Apakah kamu menjual Androidmu? Nomor 3. Dia laki-laki tidak makan daging. Nomor 4. Nomor 4. Apakah dia perempuan membuat roti? Coba kita pikirkan ini ya, ada kata tidak dan apakah. Tidak itu negatif, apakah itu tanya. Nomor 3 juga ada kata tidak, itu negatif, dan kata tanya apakah. Ingat kalau tidak, kalau nggak don't, doesn't. Kalau apakah, kalau nggak do, does di awal kalimat. Ya, tapi kita perhatikan subjeknya atau pelakunya. Ya, silahkan dipikirkan sebentar. Think it for a while, guys. Okay, I think it's easy. It's very easy. It's very simple. Ya. Okay, let's answer number 1. Saya tidak membeli sebuah laptop. Dalam bahasa Inggrisnya adalah ya. I don't buy a laptop. Number 1 ya. Number 2, apakah kamu menjual Androidmu? Karena subjeknya you, maka do you sell your Android? Number 3, he doesn't eat meat. Ya, he menggunakan doesn't bukan don't. Jangan dibalik-balik ini. Ya, jangan he don't eat meat lah. He doesn't eat meat. Mengapa it-nya nggak ada s? Karena ada doesn't. Number 4, apakah dia perempuan membuat roti? Apakah dia perempuan berroti? So the answer is, does she make bread? Does, bukan do. Ya, kecuali Dewi Ayu tadi menggunakan do. Ini she. Subjek itu menentukan, guys. Does she make bread? Apakah dia perempuan membuat roti? Make-nya tidak ada s karena sudah ada does. Okay? It's very very simple. If you don't understand, please send comment and ask me. Now we talk about adverb of time. Adverb of time itu keterangan waktu yang mengikuti tenses ini. Ciri-cirinya biasanya today, hari ini, or every day, setiap hari, atau yang penting kata every, blank blank blank. Every night, every Sunday, every Saturday, every year, every month. Ya. Once in a week, sekali dalam seminggu, atau once in a year, sekali dalam setahun. Ya, tapi itu menunjukkan pengulangan-pengulangan. Inilah adverb of time dalam tenses present tense. Let's continue, guys.
for the next video. Maybe I will discuss about present tense with to be. Present tense dengan bentuk to be. Okay, see you later. Thanks. Bye.